Selamat pagi, siang maupun sore untuk Pak Hadi. Perkenalkan kami kelompok dari Pak Sunardo, Pak Bayu dan saya, Michael, akan mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu Smart Parking System Project. Terdapat beberapa hal yang akan kami bahas yaitu terkait dengan objektif, requirement yang dibutuhkan dalam proyek, komponen-komponen yang dibutuhkan, approach kita, dan challenge yang ditemukan beserta dengan potensial improvement dari proyek ini. Terkait dengan objektif, secara singkat bahwa sistem ini akan melihat seberapa jauh antara mobil dengan objek tertentu. Misalnya contohnya seperti tembok, distance ini akan dilihat oleh sensor dan datanya akan dikirimkan ke aplikasi yaitu namanya Blink untuk real time monitoring, dan hal ini bisa membuat user bisa semakin mudah dalam mendetek apakah dia semakin dekat dengan objek maupun tidak. Terdapat beberapa requirement yang dibutuhkan dalam project ini yaitu terkait dengan coding yaitu C++ untuk microcontroller, yaitu basic knowledge juga untuk Arduino IDE terkait dengan ESP8266 yang kita gunakan dalam project ini, yaitu terkait juga understanding bagaimana project ini dapat dikonekkan dengan device lain yaitu terkait dengan LED, Node MCU, dan sensor-sensor lainnya seperti ultrasonic sensor. Softwarenya adalah terkait dengan Blink, yaitu untuk platform monitoring sensornya, Arduino IDE, dan juga Google Assistant untuk voice command. Terdapat beberapa komponen yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Material yang dibutuhkan adalah Node MCU, LED, ultrasonic sensor, resistor yang digunakan. Dalam hal ini karena arusnya kecil tidak menggunakan resistor, namun pada kenyataannya mungkin memerlukan resistor karena arusnya saja mungkin dari listrik yang cukup besar. Lalu kami juga membutuhkan breadboard dan jumper. Kita membutuhkan juga piezo buzzer untuk alarmnya, lalu menggunakan juga micro USB dan juga tentunya laptop dan software Arduino IDE. Jika dijabarkan, berikut adalah gambar terkait dengan komponen-komponennya. Terdapat beberapa approach dan solusi yang kita tawarkan dalam project ini, yang mana dalam approach-nya sendiri kami menggunakan ultrasonic sensor untuk measure distance-nya antara vehicle dan juga parking spot-nya. Lalu kami juga menggunakan microcontroller berbasiskan ESP8266 untuk memproses sensor datanya, dan juga menggunakan cloud connectivity yang mana diambil dari Blink untuk mentransmisikan datanya dari sensor ke mobile app. Lalu solusi yang kami tawarkan adalah terkait dengan suara yang bisa didengar oleh user, yaitu melalui buzzer-buzzernya, yang mana buzzer tersebut bisa memberikan apakah parkirnya itu sudah masih jauh atau sudah dekat. Lalu menggunakan juga Blink, yang mana Blink itu user friendly app-nya sehingga lebih mudah digunakan oleh user. Berikut ini adalah sirkuit diagram dari project kami yang mana menggunakan ultrasonic sensor, piezo buzzer, 3 LED, dan juga Node MCU-nya. Berikut ini adalah IoT flow diagram yang mana bisa menggunakan Blink maupun Google Assistant. Blink itu bisa dilakukan dengan menekan button-nya yang ada di dalam app tersebut, maupun kalau mau langsung bisa menggunakan voice command dari Google Assistant. Sepertinya contoh hey Google, activate parkir on maupun activate parkir off, yang mana perintah-perintah tersebut dapat diterima oleh Node MCU untuk menjalankan sensor suara dari piezo buzzernya. Lalu dari sensor ultrasoniknya akan memberikan real time data apakah masih jauh atau dekat, dan akan diproses oleh Arduino untuk mengecek apakah dia masih jauh atau dekat menggunakan beberapa formula. Lalu hasilnya
akan diberikan ke blink dan juga ditampilkan juga di LED-nya. Kalau masih jauh akan berwarna hijau, kalau sudah dekat, hampir dekat akan berwarna kuning, dan kalau sudah dekat akan berwarna merah. Buzzernya juga akan bersuara lebih tinggi apabila distance-nya semakin dekat. Terdapat main function yang mana dapat terlihat bahwa project ini menggunakan distance dari suatu vehicle disandingkan dengan objeknya, apakah masih jauh atau sudah dekat. Lalu akan muncul statusnya bahwa akan hijau kalau masih jauh, lalu yellow apabila sudah semakin dekat, lalu red apabila sudah sangat dekat dan user diminta untuk segera berhenti. Lalu selain dari LED akan disampaikan juga dari suara, yaitu suara beep dari buzzernya itu akan semakin tinggi kalau distance-nya itu semakin dekat. Berikut adalah code overview dari project ini, yang mana untuk ultrasonic sensor itu bagian triggernya akan di D3, bagian echo-nya akan di D4, di hijaunya akan di D5, di kuning D6, di merah D7, dan buzzernya di D8. Untuk masing-masing ground dan negatif dan juga bagian VCC-nya akan dimasukkan ke masing-masing pin. Kalau di ground maupun negatif itu masuknya ke ground, kalau bagian VCC akan masukkan ke 3V3 atau enggak masuk ke VCC juga namanya. Berikut adalah operation proses dari project ini, yang mana akan melakukan monitoring secara real time apakah sudah dekat atau masih jauh atau tinggal sedikit lagi. Akan terlihat dari LED-nya apakah akan muncul merah, kuning maupun hijau, maupun juga bisa didengar dari suara piezo buzzernya apakah semakin tinggi maupun semakin rendah suara beepnya. Oke Google, activate parkir on. Oke, mengaktifkan parkir on. Oke Google, activate parkir off. Oke, mengaktifkan parkir off. Tentunya terdapat beberapa kondisi apa yang akan melatar belakangi adanya warna hijau, kuning maupun merah. Untuk hijau itu kondisinya masih jauh, yang mana akan dideteksi sensor apabila distance-nya itu masih di atas 30 dari sensor terhadap objek. Untuk bagian yang kuning ataupun yellow akan tampil tulisannya sedikit lagi apabila jarak dari sensor dengan objek adalah 15-29 cm. Ini suara beepnya akan lebih kencang dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang hijau. Lalu untuk bagian yang stop, apabila jarak objeknya dengan sensor di bawah 15 cm, maka akan tampil tulisan stop dan warna merah di LED. Lalu suara beepnya juga akan lebih kencang dan juga nadanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan hijau maupun yang kuning. Terkait dengan kesimpulannya dari project ini, bahwa project ini bisa dilakukan dengan sukses, bahwa sensor ini bisa terbukti dapat mendeteksi apakah objek tersebut masih jauh ataupun sudah dekat, yang mana project ini juga bisa diimplementasikan untuk penggunaan di parking spot untuk kebutuhan efisiensi dari parkir, untuk mempermudah user apakah dia sudah benar parkirnya atau belum, apakah sudah dekat maupun sudah jauh, masih jauh. Lalu terdapat beberapa challenge dan juga lesson learn dari project ini, yaitu terkait dengan sensor accuracy. Tentunya apabila sensor itu ditaruh di dalam
cuaca yang buruk tentunya tidak bisa menangkap data yang lebih baik. Lalu terkait dengan hardware-nya, apabila sensor itu disimpan di outdoor tentunya akan mengganggu efektivitas dari sensor itu sendiri. Lalu tentunya terkait dengan sinyal, apabila sensor itu ditaruh dengan baik namun sinyal internetnya sedang buruk, maka tentunya data yang dikirim dari sensor itu tidak bisa tersampaikan dengan baik ke user, yaitu ada delay. Lalu terkait dengan data management, tentunya apabila karena ini real time, mungkin akan menjadi challenge tersendiri bagi pengelola bangunan gitu, karena dalam bangunan tersebut tentunya tidak mungkin sedikit vehicle-nya, pasti akan banyak mobil, mungkin bisa jadi di atas 20. Tentunya akan menjadi challenge tersendiri bagi pengelola bangunan untuk memanage data yang disimpan dari sensor itu ke server. Terkait project ini terdapat beberapa potential feature improvement, yang mana salah satunya adalah terkait dengan menambahkan beberapa sensor dalam parking spot tersebut untuk meningkatkan accuracy, misalnya seperti mendapatkan kamera di atasnya untuk mengetahui apakah mobil itu benar-benar sudah dekat atau masih jauh, atau dia mepet dengan mobil lain atau tidak. Lalu dari project ini juga bisa dikembangkan push notification kepada user apabila masih terdapat parkir yang available di gedung tersebut, apakah di lantai 1, lantai 2, lantai 3 masih ada beberapa parking spot yang available, maupun ada parking spot yang available di dekat mobil tersebut, sehingga tentunya akan membantu user untuk menemukan parkir lebih cepat. Lalu terkait dengan cloud, data-data yang disimpan yang diterima oleh sensor bisa disimpan ke cloud, yang mana bisa digunakan untuk feature analysis untuk meningkatkan user experience. Misalnya dari kebiasaan customer itu, dia lebih suka parkir itu di mana, apakah dekat lobby ataukah dekat lift. Untuk misalnya building management itu menentukan apakah baiknya memberikan valet itu sebaiknya di mana, di spot yang mana. Tentunya ini juga akan berhubungan juga dengan machine learning, yang mana machine learning bisa membantu data analis atau enggak data scientist untuk bisa predict user proximity dengan parking spot yang ada, dan juga bisa tahu behavior dari tiap-tiap pengguna parkir. Maksudnya untuk setiap user yang menggunakan mobil di parkir spot, di parkir area tersebut. Berikut adalah dokumentasi terkait dengan project yang telah kami lakukan. Kami menggunakan contoh mobil mainan untuk mendemonstrasikan apakah memang sudah dekat maupun sudah jauh, apakah ID-nya sudah berjalan dengan baik atau tidak, maupun apakah sensornya itu bisa berjalan dengan baik maupun tidak. Dengan demikian presentasi dari kami sudah selesai. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak.